بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta taufik dan hidayahnya, termasuk juga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, yaitu kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunat rawatib ba'diyah, dan seperti biasanya pada setiap hari Jumat malam Sabtu kita adakan kajian, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hati orang yang sehat. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang hati orang yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit. Bagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, orang yang hatinya sakit itu adalah orang tatkala dia melakukan perbuatan dosa, dia biasa-biasa saja, tidak merasa kalau itu perbuatan dosa, tidak merasa bahwa perbuatan dosa ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat agama. Akan tetapi di saat hatinya sakit, maka bagi dia seolah-olah ya tidak ada apa-apa. Padahal perbuatan dosa itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang hatinya sakit adalah orang yang walaupun dia tidak mengerti tentang syariat agama, nah, tidak tahu tentang bagaimana tata cara menjalankan agama, bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagi dia tidak apa-apa, sehingga tidak ada usaha untuk bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghadiri majelis ilmu seperti ini. Bagi dia tidak apa-apa, sehingga dia melaksanakan amalan-amalan ibadah kesehariannya itu dia berdasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan. Yang penting bagi dia sudah merasa gugur dari menjalankan kewajiban. Gak peduli apakah amalannya itu benar atau tidak benar, bisa diterima ataupun tidak bisa diterima, bagi dia tidak ada masalah. Yang penting dia sudah melaksanakan kewajibannya, dan sudah selesai bagi dia, gugur daripada kewajibannya. Tidak peduli apakah dia mendapatkan pahala daripada amalan yang dia lakukan. Ini orang yang keadaan hatinya dalam keadaan yang tidak sehat, keadaan hatinya sakit. Ya, contoh umpamanya dia biasa berdusta di saat dia berbicara. Nah, bagi dia tidak apa-apa, dia sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, seolah-olah bukan perbuatan dosa, karena sudah dia biasa melakukan seperti itu. Kalau bicara dusta, kalau diberi amanah dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Padahal hal seperti itu merupakan tanda-tanda orang munafik. Nah, tanda-tanda orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ada 3 macam. Kalau bicara dusta, kalau berjanji dia tidak menepati janji, kalau diberi amanah dia tidak melaksanakan amanah dengan baik. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, walaupun dia biasa dengan berkata-kata dengan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bagi dia tidak ada masalah, biasa-biasa saja.
Itu orang yang keadaannya sakit, hatinya sakit seperti itu. Alhamdulillah. Kita tentu berusaha bagaimana kita terus mensucikan hati kita ini. Kita berusaha bagaimana hati kita ini menjadi hati yang terus dalam keadaan sehat. Orang yang hati sehat sudah barang tentu dia akan terus melaksanakan berbagai amalan ibadah kepada Allah, karena dia menyadari bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah kita untuk beribadah. Hidup ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga dia merasa susah di saat dia terluput untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada rukhsah yang dibenarkan untuk tidak melakukan ketaatan, tapi bagi dia merasa tidak enak. Itu orang yang hatinya sehat, sehingga dia akan terus berusaha untuk istiqamah di dalam melakukan berbagai amalan ketaatan, berbagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita singgung pada pertemuan yang lalu tanda-tanda orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat itu orang yang di saat dia berada di dalam kehidupan di dunia ini, akan tapi hatinya itu menerawang di dalam kehidupan, di balik kehidupan yang ada, menerawang ke akhirat. Karena inti daripada kehidupan di dunia ini adalah untuk kehidupan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam satu keterangan hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai ladang menuju kehidupan akhirat. Sehingga dia berada di dunia dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan hidup, utamanya di akhirat. Walaupun orang yang melaksanakan kebaikan, ketaatan, ibadah di dalam kehidupan di dunia, orang ini akan juga mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan di dunia. Tapi yang dijadikan tujuan utama bagaimana dia mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Karena itu adalah merupakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Sebagaimana Allah SWT menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan kehidupan di dunia tidak kekal, hanya sementara saja. Kita hidup di dunia ini ya hanya berapa tahun usia kita. Paling banter ya 60 sampai 70 tahun, dan itu usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad. Beda dengan usia para nabi dahulu, ada yang 1000 tahun, ada sekian ratus tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu dibatasi, semakin dikurangi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur daripada umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Sedikit yang lebih daripada itu. Berarti 60-70 tahun itu sebentar saja, tidak lama. Ya, saya sudah buktikan. Seperti saya sekarang ini sudah hampir 70 tahun, tapi rasanya kok baru kemarin. Dan rasanya kehidupan di masa kanak-kanak masih basah dalam ingatan itu. Kayaknya baru bulan yang lalu, padahal sudah hampir 70 tahun. Ini menunjukkan akan sebentarnya kehidupan kita di dunia ini. Beda dengan kehidupan nanti di akhirat. Makanya Allah menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu orang yang hatinya sehat itu lebih mementingkan bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupan akhirat. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan kehidupan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, setelah Allah menunjukkan akan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan jadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu itu untuk kepentingan akhirat. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tersebut di dalam surat Al-Qasas. Di sana Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita semua, wabtaghi, carilah olehmu dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kita tentunya harus merasa bahwa kita itu sudah mendapatkan kenikmatan, karunia, anugerah yang luar biasa banyaknya, yang tentunya semua kita tidak mungkin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya kewajiban kita apa? Kita harus bersyukur dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu banyak ini tidak ada lain kecuali melakukan ketaatan kepada Allah. Selalu melakukan pendekatan diri kita kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, carilah olehmu dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa-apa itu sifatnya umum. Apa saja? Diberi kesehatan, diberi harta, diberi kedudukan, diberi rumah, diberi kendaraan, diberi keluarga, diberi anak, diberi istri. Jadikan semuanya itu sebagai sarana untuk kehidupan akhirat. Karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Namun setelah itu Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya jangan kemudian kita meninggalkan dunia. Kita hidup dunia ini butuh kepada dunia. Dan dunia ini kita jadikan sebagai tujuan mendapatkan akhirat. Seperti itu. Bukan dunia untuk dunia, bukan. Sehingga dikatakan di dalam satu hadis qudsi, Allah menyatakan lastum lid dunya khuliqtum walakin khuliqtum lil akhirah khuliqatid dunya lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua diciptakan di dunia ini bukan untuk kepentingan dunia. Akan tetapi kalian diciptakan di dunia ini untuk kepentingan kehidupan akhirat. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kalian agar dijadikan sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadikanlah kamu di dunia ini sebagaimana orang asing atau orang yang menyeberangi suatu jalan sebagai pengembara. Sudah barang tentu orang yang asing di negeri orang lain, tentu dia tidak akan berlama-lama di tempat itu. Dia paling tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban atau akan menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Setelah itu dia akan cepat kembali ke kampung halamannya. Tidak akan berlama-lama berada di kampungnya orang lain. Sebagai orang asing seperti itu. Atau termasuk sebagai orang yang menyeberangi jalan. Sebagai pengembara, abiru sabil, itu menyeberangi jalan. Orang yang menyeberangi jalan itu ya tidak lama. Paling tidak dia menunggu di saat tidak ada kendaraan yang lewat, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Di saat ada kendaraan dia masih menunggu. Setelah tidak ada kendaraan baru dia melewati. Dan itu tidak lama, sebentar saja. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu di dalam kehidupan di dunia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak lama, sebentar saja kita hidup di dunia ini. Rugi kalau orang yang sebentar hidup di dunia justru tidak dijadikan sebagai tempat untuk kita berbekal. Bukan tempat untuk kita beramal. Karena dunia ini adalah merupakan tempat untuk kita beramal. Maka perbanyaklah kita untuk beramal. Sebagai orang yang hatinya sehat, dia akan terus kurang di dalam melakukan amalan kebaikan. Merasa kurang, tidak merasa cukup. Seperti itu orang yang hatinya sehat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in yang namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan tentang perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, kata beliau itu, al-mu'min alladhi yajma'u fi qalbihi al-ihsana wa syafaqah. Orang yang beriman itu orang yang mengumpulkan banyak kebaikan di dalam dirinya, mengumpulkan banyak kebaikan di dalam hatinya. Dia betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik, datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya.
dia berbuat baik kepada sesama manusia, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia hatinya merasa khawatir. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak merasa cukup dengan kebaikan yang dilakukan, walaupun dia merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Tapi orang yang beriman tidak pernah merasa cukup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling getol di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga. Bahkan manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi Muhammad kemudian tidak beribadah kepada Allah? Ternyata tidak. Justru dalam beribadah itu luar biasa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu sebagai contoh teladan untuk umatnya. Karena memang Allah SWT menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah SWT telah menegaskan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian semua itu adalah uswah hasanah, sebagai contoh yang baik. Di situ Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang baik, walaupun Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang maksum, terpelihara daripada dosa dan dijamin untuk masuk surga, akan tetapi di dalam melaksanakan ibadah itu betul-betul hebat dalam ibadahnya. Kalau kita lihat sebagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam, Rasulullah melakukan salat malam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di dalam melakukan salat malamnya jangan kamu tanya tentang bagus dan lamanya Rasulullah di dalam melakukan salat. Jangan ditanya tentang bagusnya dan tentang lamanya di dalam melaksanakan salat malamnya. Bahkan diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya di dalam melakukan salat malam karena saking panjangnya ayat-ayat yang dibaca, saking lamanya berdirinya, sampai bengkak-bengkak kaki itu. Sehingga Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Kaifa tasna'u hadza ya Rasulullah?" Bagaimana engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Bukankah engkau dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang? Tapi apa jawaban Rasulullah SAW kepada Aisyah? Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini sebagai tanda syukurnya Rasulullah SAW betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman itu dia tidak akan pernah merasa capek, tidak pernah merasa bosan di dalam melaksanakan ibadah. Dia lawan hawa nafsunya. Tatkala ada sikap futur, dia lawan. Maka kadang-kadang kita ini malas. Kadang-kadang kita ini lemah di dalam melaksanakan ibadah. Di saat iman kita dalam keadaan turun. Karena yang namanya iman itu memang naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa iman itu naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Di saat iman seseorang itu naik, dia bersemangat untuk melaksanakan berbagai amalan kebaikan, berbagai amalan ibadah. Tapi di saat turun, maka dia malas dalam melaksanakan ibadah, futur bagi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan bisa jadi walaupun dia sudah mendengar azan hayya 'alas shalah ya falah, dia menunda-nunda waktu, biar nanti. Akhirnya waktunya habis sehingga dia salat di rumahnya. Ini kalau sudah dalam keadaan imannya sudah menurun. Maka para ulama mengatakan naiknya keimanan seseorang itu dengan terus melakukan ketaatan. Yazidu bita'atillah, bita'atir rahman. Iman itu akan terus menaik dengan terus kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu iman akan turun dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pelanggaran, melakukan kedurhakaan, berpaling daripada kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman itu tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan yang dilakukannya. Artinya setelah selesai dari satu amalan kebaikan,
dia berpindah kepada kebaikan yang lain. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Alam Nashrah, di sana Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Fa idza faraghta fansab, dan itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena di situ tah itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad. Fa idza faraghta, apabila engkau sudah selesai di dalam melakukan satu amalan ibadah, fansab, maka bangkitlah untuk melakukan ibadah yang lainnya. Berarti kita ini tidak boleh berhenti di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dalam satu ketaatan, pindah kepada ketaatan yang lain. Terus seperti itu. Selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kita harus terus berpindah-pindah di dalam melakukan amalan ibadah, berpindah-pindah di dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang hatinya sehat seperti itu. Beda orang yang hatinya sakit. Sebagai orang munafik itu orang yang hatinya sakit. Sehingga Fudail bin Iyad mengatakan, al-munafik, kalau tadi disebutkan sebagai orang yang beriman, yang terus banyak mengumpulkan kebaikan di dalam hatinya, tapi dia merasa kurang dengan kebaikan itu. Orang yang munafik, yang hatinya sakit, orang yang banyak mengumpulkan perbuatan dosa, tapi bagi dia aman-aman saja. Tidak ada masalah bagi dirinya. Ini namanya orang yang sakit hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Idza sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min." Orang mukmin yang sejati itu tatkala dia merasa senang hatinya tatkala melakukan kebaikan-kebaikan. Merasa senang jiwanya tatkala dia melakukan ketaatan dan amalan ibadah. Senang hatinya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sikap bangga diri, tidak. Bukan berbangga diri. Berbangga diri ini satu sifat yang bisa merusak nilai daripada kebaikan yang kita lakukan. Artinya bagaimanapun banyaknya kebaikan yang kita lakukan, jangan kemudian kita takjub kepada diri kita sendiri. Tidak boleh seperti itu. Orang yang takjub kepada dirinya sendiri itu menunjukkan dia mensucikan dirinya. Orang yang mensucikan dirinya itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri. Akan tetapi di saat kita banyak melakukan kebaikan, kemudian hati kita merasa senang, sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah saya bisa melakukan kebaikan ini dan itu. Ini namanya orang yang bersyukur, senang dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Dan itu orang yang beriman. Idza sarrathu hasanatuh, apabila dia merasa senang dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dan merasa sedih tatkala dia terlewatkan di dalam melakukan kebaikan. Sedih dia di dalam melakukan kejelekan, keburukan, perbuatan dosa. Itu namanya orang beriman. Orang beriman seperti itu, senang melakukan kebaikan, sedih hatinya tatkala dia melakukan perbuatan dosa. Artinya menyesal. Mudah-mudahan hati kita ini termasuk orang yang sehat, sehingga kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan dan kita merasa kurang dengan kebaikan tersebut. Kemudian berikutnya, wa min alamati sihatil qalb, dan di antara tanda orang yang hatinya sehat, annahu la yazalu yadrib ala sahibihi hatta yuniba ilallah. Orang yang hatinya sehat itu orang yang hati itu selalu mendorong kepada pemiliknya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali yaitu dia selalu terus bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sebagai manusia biasa yang tidak lepas daripada khilaf, tidak bisa lepas daripada dosa, tidak lepas daripada manusia. Begitulah sifat daripada manusia yang melekat pada dirinya. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan di dalam hadisnya bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Dan ini merupakan kepastian.
Tabiat manusia banyak melakukan kesalahan. Tapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati yang sehat itu, hati itu selalu mendorong kepada pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbitu ilaihi, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat, hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya. Di saat ada perintah dia laksanakan, di saat tidak ada perintah dia tidak melaksanakan. Apalagi ada larangan dia tinggalkan larangan itu. Ini sikap daripada orang yang hatinya sehat. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhibbil muqtar ila mahbubih. Dan hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tergantungnya seorang kekasih kepada orang yang dicintainya. Sebagaimana itu orang yang mempunyai orang yang dicintai, dia akan selalu bergantung kepada orang itu. Sama dengan seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah ini adalah merupakan obat. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa zikrullah dawaun. Selalu mengingat Allah itu adalah merupakan obat penenang, obat hati. Nah, mengingat dengan sholat, mengingat dengan baca Quran, mengingat dengan zikir, mengingat dengan istighfar, mengingat dengan doa, mengingat dengan baca sholawat. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir diperintah tak? Diperintah oleh Allah kita untuk berzikir. Baca Quran diperintah oleh Allah untuk kita baca Al-Quran. Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu yashafi'un ila ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Zikir diperintah oleh Allah untuk berzikir. Fazkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Termasuk juga bersyukur, itu diperintah oleh Allah. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku. Ya bersyukur ini perintah Allah, berarti ibadah. Nah, seperti itu. Oleh karena itu orang yang hatinya sehat itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu wa bi khidmatihi an khidmati ma siwahu. Dia selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang hatinya sehat selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tanda orang yang hatinya sehat. Kemudian berikutnya, wa min alamati sihatil qalbi, dan diantara tanda-tanda sehatnya hati, annahu idza fatahu wirduhu ata'atun minat ta'ati wajada lidzalika alaman a'zama min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdihi. Orang yang hatinya sehat, kata penulis kitab ini, adalah orang yang apabila dia ketinggalan wirid-wirid yang biasa dilakukan, wirid-wirid, zikir-zikir yang biasa dilakukan, dia tidak sempat untuk melakukannya, atau amalan-amalan ketaatan yang biasa dilakukan kemudian dia tertinggal tidak melakukan ketaatan itu, wajada lidzalika alaman, dia merasa sedih hatinya. Nah, ini orang yang hatinya sehat seperti itu. Kalau dia sudah terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian dia terlewatkan tidak melakukan amalan kebaikan itu, maka hatinya merasa sedih. Atau sebagai contoh yang gamblang, kalau kita terbiasa datang ke masjid, biasa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, tatkala dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita biasa menyambut dan datang langsung ke masjid. Satu saat kita terhalang untuk tidak terhalang untuk datang ke masjid, sehingga kita tidak datang ke masjid, ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati kita. Ada perasaan yang tidak enak. Walaupun tidak datangnya dia itu
Ada udzur yang dibenarkan dalam syariat, apakah hujan lebat, apakah dalam keadaan sakit, tapi hatinya merasa tidak nyaman. Sehingga bisa jadi dia lupa untuk melakukan sholat di rumahnya. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena sudah terbiasa datang ke masjid melakukan sholat berjamaah. Sehingga pikiran dia seolah-olah ada di rumah sudah selesai melakukan sholat berjamaah. Padahal dia tidak sholat berjamaah karena ada udzur. Sehingga bisa jadi orang ini lupa. Seperti itu, merasa sedih dia, merasa tidak enak hatinya kalau dia tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah karena dia sudah terbiasa seperti itu. Ini orang yang hatinya sehat, beda dengan orang yang hatinya tidak sehat. Orang yang hatinya sakit, walaupun sudah dikumandangkan azan, sudah terdengar azan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ya dia biasa saja nongkrong di pinggir jalan sambil rokokan, tidak datang ke masjid. Bagi dia tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan sebagai orang yang hatinya bermasalah, sakit hati orang seperti ini. Sementara dia tidak sadar kalau hatinya sakit, bahkan bisa jadi hati itu sudah mati dan dia tidak menyadari kalau hatinya sudah mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada keadaan yang seperti itu. Makanya kalau kita bisa datang ke masjid setiap waktu untuk melakukan sholat berjamaah seperti ini satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, "Man wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati dirinya banyak melakukan kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati dirinya tidak banyak melakukan kebaikan, kata Rasulullah SAW, fala yalumanna ila nafsah, jangan sekali-kali dia mencela kecuali celah dirinya sendiri. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Disebabkan karena banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini disebutkan orang yang hatinya sehat itu di saat dia terlewatkan di dalam melakukan amalan ketaatan yang sudah rutin biasa dia lakukan, merasa tidak nyaman di dalam dirinya, merasa tidak enak, sedih hatinya itu. Seperti itu. Bahkan dikatakan di sini aqdam min ta'allumil haris bi fawati malih. Bahkan kesedihannya itu melebihi kesedihan orang yang tamak terhadap harta, kemudian hartanya itu hilang darinya. Melebihi kesedihannya daripada orang seperti itu. Orang yang tamak pada harta, kemudian hartanya hilang, pasti dia akan merasa sedih. Tapi orang yang sudah terbiasa melakukan amalan ketaatan, satu saat dia terluputkan, dia tertinggal dalam melakukan ketaatan, dia sedih melebihi sedihnya orang yang tamak terhadap harta, kemudian hartanya hilang darinya. Melebihi sedihnya daripada orang seperti itu. Ini namanya orang yang hatinya sehat. Nah, kita ini termasuk orang yang sehat apa orang yang sakit? Nah, kita bisa koreksi diri kita sendiri. Tanya kepada diri kita sendiri, hati saya ini termasuk orang yang hati sehat atau orang yang hati sakit? Tanya kepada diri. Jawab. Hati itu akan menjawab dengan jawaban yang jujur, hati nurani. Salamirat, kata Rasulullah. Tanya kepada hati nuranimu. Tanya kepada diri kita. Seperti itu. Mudah-mudahan hati kita ini termasuk hati-hati yang sehat, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus selalu kita jaga hidayah ini. Harus selalu kita rawat hidayah ini. Jangan kemudian kita biarkan hidayah yang telah diberikan oleh Allah, dijaga hidayah ini. Setelah kita merasa mendapatkan taufik, setelah kita merasa mendapatkan hidayah, sehingga kita selalu respon tatkala kita disambut oleh Allah, kemudian kita mendatangi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, jaga hidayah itu. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara tanda sehatnya hati yaitu annahu yashtaqu ilal khidmah kama yashtaqul ja'i' ila ta'am wa syarab. Orang yang hatinya sehat itu yaitu orang yang selalu rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, selalu rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
orang yang lapar butuh makan dan butuh minum. Di sini disebutkan sebagaimana orang yang lapar butuh makan, butuh minum, butuh kepada makanan, rindu kepada makanan, rindu kepada minuman. Seperti itu. Itu namanya orang yang hatinya sehat. Sehingga tatkala kita keluar di masjid, kita selalu berpikir kapan lagi untuk datang ke masjid. Berpikir setelah keluar di masjid kapan untuk datang lagi ke masjid. Sehingga kita harus selalu menjaga waktu. Ya, orang yang hatinya sehat selalu menjaga waktu. Dia tidak akan membuang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Tidak akan itu. Dia akan betul-betul disiplin dengan waktu. Menjaga waktu. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan ketenangan. Dia akan merasakan kenyamanan. Dia akan merasakan ketentraman jiwa tatkala dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia terus berzikir. Sebagaimana Allah menyatakan ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan lagi oleh Allah pada ayat berikutnya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu pasti akan menjadi tenang. Jiwanya pasti akan menjadi tenang. Siapa yang memberikan jaminan ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pasti kita akan merasakan nikmat di dalam kita melakukan zikir kepada Allah. Tatkala kita duduk di majelis seperti ini, tidakkah semua kita merasa tenang, jiwa kita, hati kita diturunkan ketenangan di dalam dada-dada kita semua. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an dan sama-sama mempelajarinya. Sama-sama mempelajarinya. Nah, kita sedang membaca Al-Qur'an dan sama-sama mempelajari Al-Qur'an pada saat ini. Melainkan kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Insya Allah semua kita pasti di saat kita duduk di majelis seperti ini, insya Allah pasti kita merasakan ketenangan di dalam masjid ini. Karena kita sedang membahas Al-Quran, kita sedang mempelajari Al-Quran, sedang membenarkan Al-Quran yang dibaca, hadis-hadis yang didengungkan, hati pasti akan tenang. Allah yang memberikan ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Karena zikir, kita ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini termasuk juga kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang mempelajari Al-Qur'an. Tidak hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diliputi rahmat daripada Allah. Makanya jangan kemudian kita malas untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Jangan malas. Kalau ada perasaan futur, malas, dilawan. Karena kita butuh untuk terus belajar. Selama kehidupan, maka selama itu kita harus terus belajar. Karena kita dalam menjalani agama ini, bagaimana kita bisa menjalani agama dengan agama yang baik dan benar, itu butuh kepada itu. Butuh untuk terus belajar. Sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan ibadah dengan benar. Karena itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping adanya ketulusan hati, adanya keikhlasan diri, insya Allah amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa min alamati sihhatihi, masuk waktu. Ya, kita scrolling dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Tafadhol.
Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari di antara tanda seseorang yang hatinya sehat ayyakuna hamuhu wahidan, yaitu hati yang hanya memiliki satu tujuan dalam hidupnya. Hati yang hanya memiliki satu keinginan, satu tujuan dalam hidup. Apa itu? Ayyakuna fillah, yaitu tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, yakni fi taatillah. Tujuannya hanya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan hidup kita di dalam kehidupan di dunia ini hanya untuk mentaati Allah, karena memang kita diperintahkan seperti itu. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah itu menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadikan tujuan yang pertama dan utama dalam hidup ini. Seperti itu. Kemudian di antara sehatnya hati berikutnya, ayyakuna asyahha bi waqtihi ayyadhhab dha'i'an min ashaddin nas syuhhan bimalihi. Orang yang hatinya sehat itu orang yang sangat bakhil terhadap waktunya. Artinya waktunya dia tidak lewatkan secara sia-sia, secara cuma-cuma yang tidak mendatangkan manfaat.
Sehingga dia akan menyesal tatkala dia tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan biarkan waktunya doaikan, sia-sia, membuang waktu secara percuma. Dia bakhil terhadap waktu. Sehingga bagi orang yang hatinya sehat itu, bakhilnya dia itu melebihi daripada orang yang kikir terhadap hartanya. Bakhilnya dia terhadap waktu melebihi daripada orang yang bakhil terhadap hartanya. Artinya dia betul-betul memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, waktu ini untuk beribadah, untuk beramal, untuk mengumpulkan bekal. Seperti itu. Ini namanya orang yang hatinya sehat. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu ciri orang yang beriman seperti itu. Sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Nah, apa yang tidak ada manfaatnya? Tidak usah kita lakukan. Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, tidak usah kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya itu akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui dari semua apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar dari semua ucapan yang kita ucapkan. Seperti itu. Makanya hendaknya kita betul-betul menggunakan waktu kita ini jangan dibuang percuma. Gunakan waktu dengan yang sebaik-baiknya. Dan itu sikap daripada orang yang beriman, sebagaimana Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tanda orang yang beriman itu dia berpaling terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia. Ini sebagai orang yang hatinya sehat. Begitu juga berikutnya. Ayyakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya. Orang yang hatinya sehat itu tatkala dia masuk di dalam melakukan ibadah salat, maka tidak ada lagi apa yang namanya ham itu kegundahan, kesusahan, ya, kegundahan, kesusahan terhadap dunia itu tidak masuk di dalam pikirannya. Di saat dia sudah masuk ke dalam sholat, maka dia betul-betul fokus di dalam sholat yang dia lakukan, sehingga dia tidak berpikir lagi tentang urusan-urusan yang sifatnya dunia. Sehingga di sini disebutkan dhahaba anhu hammu. Tatkala dia masuk sholat, maka hilang semua urusan-urusan yang terkait dengan urusan dunia. Artinya dia betul-betul fokus di dalam melakukan sholat. Karena memang orang yang sholat itu dituntut bagaimana dia bisa tumakninah di dalam sholatnya. Dan tumakninah itu merupakan rukun sholat. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Bilal sebagai muadzin Rasulullah SAW tatkala memerintahkan untuk mengumandangkan adzan, Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan aku dengan sholat. Artinya menyuruh adzan untuk Rasulullah melakukan sholat, karena sholat itu akan mendatangkan ketenangan. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Tenangkan jiwaku itu dengan sholat. Artinya orang yang betul-betul melaksanakan sholat dengan sholat yang benar, dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang mengikuti sunnah dan rukun-rukunnya, pasti dia akan merasakan kenikmatan. Dia akan merasakan kelezatan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahwa Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hatiku merasa terhibur tatkala aku melaksanakan sholat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sholat ini mari kita jadikan sebagai hiburan kita. Nah, kita jadikan sebagai hiburan hati kita. Bagaimana kita betul-betul merasa lezat tatkala kita melaksanakan sholat, merasa nikmat, yang tentunya kita harus betul memahami dari semua apa yang kita baca dalam sholat. Karena itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sholat itu pada hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya,
inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila dia sedang sholat, pada hakikatnya dia sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur bima yunajihi, hendaknya dia memperhatikan apa yang sedang dia bisikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah hendaknya dia memperhatikan, berarti kita diperintahkan untuk memahami dari semua apa yang kita baca dalam sholat. Lesan kita membaca bacaan sholat, hati kita sambil merenungi dari bacaan sholat yang kita baca. Insya Allah dengan demikian akan muncul kekhusyuan, akan muncul ketenangan, dan kita akan merasakan lezatnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa min alamati sihhatihi, dan di antara tanda seseorang yang sehat hatinya, alla yaftur an dzikri rabbih, yaitu orang yang tidak pernah merasa letih di dalam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa bosan di dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa letih di saat dia berzikir kepada Allah dan juga tidak merasa bosan di dalam melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa capek, kadang kita merasa bosan, kadang kita merasa lemah. Ini yang perlu kita tabrak, perlu kita lawan. Karena itu adalah jiwa yang mengajak kepada kejelekan atau setan yang mengganggu kita, yang memberikan was-was di dalam hati kita sehingga kita merasa capek di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu akan terus berusaha untuk mengganggu kita, menghalangi kita di dalam kita melakukan berbagai amalan kebaikan. Kemudian berikutnya, wala ya'nas bi ghairihi, dan dia tidak merasa terhibur dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sehat hatinya, orang yang tidak merasa terhibur hatinya dengan selain Allah, tapi dia akan hanya merasa terhibur hatinya dengan Allah. Tatkala dia berbisik-bisik dengan Allah, tatkala dia bermunajat dengan Allah, tatkala dia berdialog dengan Allah lewat ibadah salat yang kita lakukan. Illa biman yadulluhu alaihi, kecuali dia akan merasa terhibur dengan orang yang memberikan petunjuk kepadanya, yaitu kepada kebenaran. Dia akan merasa senang bergaul dengan orang, dengan sahabat, dengan teman, di mana teman itu selalu mengajak kepada kebenaran, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa yudzakkirahu bihi, dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang baik. Nah, dan kita memang dianjurkan untuk berteman dengan teman yang baik yang bisa mendorong kita kepada kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, khairul ashabi may yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman itu teman yang selalu mengajak kamu kepada kebaikan. Gitu. Nah, kita memang diperintahkan Rasulullah untuk mencari teman dengan teman yang baik. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur bima yunafal, falyanzur liman yukhalil, hendaknya dia perhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Berarti kita tidak boleh kepada sebarang orang kita jadikan sebagai teman dekat, kecuali kalau kita memang mau beramal ma'ruf, memerintahkan kepadanya kebaikan, mencegah darinya yaitu keburukan. Ini yang bisa disampaikan, sudah masuk waktu salat. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita terus bisa istiqamah di dalam kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.